salam sehat semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana membuat kelas di Edmodo. Ini tampilan di Edmodo. Misalkan saya akan mengisi kelas materi tugas di salah satu kelas ini. Nah, ini tampilan dari Edmodo untuk menampilkan kelas. Baik, sebelum kita memasukkan materi dan lain sebagainya di kelas Edmodo, langkah awal kita harus membuat skenario. Jadi skenario itu adalah alur bagaimana nanti di dalam kelas tersebut bisa diterima oleh siswa atau mahasiswa. Nah, ini contoh alur yang sederhana. Jadi alurnya adalah pertama kali nanti siswa atau mahasiswa itu melakukan presensi. Ini saya mencoba menggunakan Google Form untuk presensi. Kemudian ada deskripsinya, keterangan biar mahasiswa atau siswa itu mengetahui batas presensinya. Setelah selesai mereka melakukan presensi, baru ini adalah proses pembelajarannya. Nah, di dalam proses pembelajaran itu harus ada input, proses, dan output. Nah, saya akan menjelaskan tentang proses dulu. Proses itu adalah semua materi yang akan kita sampaikan kepada siswa atau mahasiswa. Materi bisa berupa file, bisa berupa video, atau bisa juga berupa studi kasus diambil dari website yang dimasukkan di input. Itu input, ya. Kemudian yang dinamakan proses itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan siswa atau mahasiswa. Jadi fasilitas untuk berinteraksi saja. Sehingga pada saat proses ini, jika mereka sudah melakukan mempelajari materi yang sudah kita berikan, melihat video yang sudah kita berikan di input ini, jika ada pertanyaan atau belum jelas bisa ditanyakan di proses di sini, ya. Di proses di sini narasi atau deskripsinya ini contohnya kita kasih komentar bahwa kita online jam sekian sampai jam sekian. Bisa juga ini adalah jadwal perkuliahan atau jadwal pelajaran yang sedang berjalan. Sehingga pada saat jam tersebut yang tertera di sini kita sama-sama online. Ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan dan kita membalas bisa cepat. Walaupun pada kenyataannya bisa saja mereka bertanya di luar jam ini, di luar jam yang sudah kita tentukan, ya. Nah, ini namanya proses. Kemudian output itu adalah tugas. Tugas juga bentuknya banyak. Bisa penugasan kirim file, kirim video, atau kuis, ya. Itu adalah output. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Nah, sekarang bagaimana skenario ini kita masukkan ke Edmodo. Sekarang saya masuk ke Edmodo. Nah, karena Edmodo itu berbasis sosial media, ya, sehingga kalau kita masukkan status, kemudian nanti kita masukkan status lagi, status yang pertama tadi akan turun ke bawah. Jadi skenario sangat membantu kita untuk menginputkan
Edmodo. Jadi langkah pertama itu harus memasukkan penugasan dulu, sehingga nanti penugasan ada di bagian bawah dan bagian atas itu diinputkan terakhir. Makanya nanti presensi ada di bagian atas. Oke, kita buat penugasan dulu. Penugasan ini saya copy paste saja. Penugasan itu, pembuatan penugasan itu ada di sebelah sini, yang ada di atas, bagian atas pojok ini. Kita pilih, kemudian pilih assignment. Kalau bentuknya berupa kuis, bisa pilih yang bagian kuis ya. Ini yang assignment. Kemudian baru. Oke. Kemudian ini adalah penugasan, misalkan tugas pertama hari Selasa, kemudian deskripsinya apa. Karena di materi ini saya menggunakan modul dan sudah jelas tugas yang harus dikerjakan, nanti mahasiswa bisa mengupload file untuk penugasan. Terus kemudian pilih tugaskan. Nah, di Windows ini kita diminta untuk memasukkan jatuh tempo penugasan pada tanggal berapa. Misalkan jatuh temponya tanggal 11 November, ini pukul berapa mereka terakhir mengumpulkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mencentang untuk menutup atau mengunci batas waktu ya, sehingga mahasiswa tidak bisa mengumpulkan tugas. Kemudian kita tugaskan. Sebenarnya dijadwalkan bisa ya, sesuai dengan penjadwalan nanti keluarnya tugas itu jam berapa. Tapi ini secara sederhana dulu saya buatkan penugasan seperti biasa. Nah, ini sudah ada penugasan ya. Terus kemudian setelah penugasan outputnya sudah, kemudian kita proses. Ya, prosesnya sama seperti kita membuat status di Facebook gitu kan. Paste, kemudian ini Ctrl C. Nah, ini prosesnya adalah kalau ada pertanyaan, kemudian saya tekan post. Kalau ada pertanyaan, siswa bisa melalui komentar. Nah, jika ada pertanyaan tentang materi ini, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, jadi mahasiswa nanti kalau bertanya, dia akan di klik komentar di sini ya. Nah, kita bisa menjawab secara langsung. Ini adalah proses. Kemudian kita isi inputnya. Inputnya kita isi inputnya di sini. Oke, inputnya sudah. Nah, karena input ini tadi saya sampaikan bisa berupa file, bisa berupa video. Nah, pada pertemuan ini kita pause dulu aja. Pada pertemuan ini saya akan menampilkan file dan video ya. Kita edit dulu post ini ya. Klik titik 3 titik di kanan atas pada posting tadi, kemudian mengubah kiriman. Untuk file kita bisa pilih sisipkan berkas atau gambar. Nah, kemudian kita cari filenya, file materinya kita cari. Oke. Nah, letaknya di mana ini? Oke, misalkan di sini ini materinya. Oke. Ya, kalau sudah kita mensisipkan video pembelajaran. Kebetulan saya sudah mengupload video pembelajaran saya di YouTube.
ya. Tinggal nanti kita copy, ntar kita ambil URL-nya, ya, bagikan, kemudian kita salin, ya. Kita masuk ke add modul lagi. Ini tambahkan tautan. Kalau tadi berupa file tuh pilih yang sisipkan berkas atau gambar. Kalau berupa file YouTube, file, ya, sorry, kalau berupa URL itu pilih tambahkan tautan. Kemudian tinggal paste dari di sini yang tadi YouTube tadi. Kemudian dikasih judul, ya, misalkan video. Oke, dan saya oke. Nah, nanti akan ada dua materi yang tampil di inputan di sini. Yang satu berupa modul praktikum berupa PDF, yang satu berupa video. Kemudian kita tekan simpan. Nah, ini input tadi sudah, ya. Ini tidak kelihatan, biar kelihatan tampilkan ini. Jadi input sudah kita masukkan di Edmodo, ada apa namanya? Ada file PDF, ada video. Kemudian ini prosesnya. Kalau nanti mahasiswa kurang jelas, itu bisa bertanya di bagian di sini dengan eh, menulis komentar di bagian kolom komentar. Terus kemudian ini adalah outputnya penugasan, ya. Nanti kalau ada mahasiswa mengumpulkan akan terlihat di bagian ini kanan di sini berapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, yang terakhir adalah presensi. Oke, presensi. Presensi kita masukkan terakhir, ya, sehingga nanti posisi ada di bagian atas dan saya paste. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi ada presensi, ada input, ada proses, kemudian ada output. Nah, setiap kali pertemuan sebaiknya seperti ini. Jadi ada apa ya, skenario tadi, sehingga kita memudahkan, selain kita sendiri juga mahasiswa atau siswa akan mudah. Jadi ada presensi, input, proses, terus output di setiap pertemuan, ya. Nah, ini kalau diklik Google Form nanti akan muncul Google Form untuk presensi mahasiswa atau siswa. Itu video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita ketemu di video tutorial berikutnya. Salam sehat dari saya.